Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Berjumpa kembali dengan kami para calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengembangkan kerangka pembelajaran merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 11M2. Ada 3 orang, yaitu Bapak Joko Budi Santoso, Ibu Retno Tresniningsih, dan saya sendiri, Mudya Rahayu. Kami semua berasal dari wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Profil pelajar Pancasila. Kerangka filosofis merdeka belajar mengacu pada 7 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Kali ini, kelompok kami akan mengangkat dan menekankan pada salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Alasan kami adalah, di era ini dikhawatirkan nilai-nilai gotong royong yang selama ini tumbuh subur di sekitar kita akan terkikis oleh nilai-nilai individualistis, efek dari digitalisasi dan globalisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, kita bahkan bisa melakukan banyak hal secara mandiri dan instan. Tidak harus memerlukan bantuan orang lain di sekitar kita. Sementara itu, guru sebagai agen transformasi, ujung tombak dalam dunia pendidikan, dalam membangun peradaban, wajib senantiasa menyemaikan benih-benih kebudayaan agar senantiasa berkembang dan lestari dalam masyarakat Indonesia, termasuk di sekolah dan di kelas kita. Gotong royong juga menjadi salah satu karakter yang diharapkan dalam keterampilan abad 21. Sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas kami yang dapat mendukung pelaksanaan dan tercapainya merdeka belajar, yaitu yang pertama, dukungan kepala sekolah dan teman sejawat. Kepala sekolah memberikan izin untuk melaksanakan pembelajaran yang merdeka belajar. Demikian pula dengan teman sejawat yang dapat berbagi pengalaman bagaimana dalam membimbing peserta didik yang baik. Sehingga berdasarkan pengalaman yang ada dan perkembangan pengetahuan yang kita mampu, maka kita bisa membuat strategi yang tepat. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai juga sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar. Dan yang ketiga, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lingkungan pedesaan di mana kami tinggal sangat mendukung dan menjadi potensi yang sangat strategis untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Karena kebudayaan gotong royong ini masih sangat kental dan patut untuk dikembangkan. Tujuan utama dari kerangka pembelajaran merdeka belajar ini yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila gotong royong yaitu menerapkan kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela,
agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan mudah, baik, dan ringan. Adapun indikator ketercapaiannya yaitu dengan gotong royong, peserta didik mampu untuk 1. Berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman atau merdeka, aman, dan damai. Yang kedua, meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dan yang ketiga, menciptakan semangat berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Elaborasi dalam kerangka pembelajaran Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila gotong royong adalah yang pertama. Peserta didik secara gotong royong mampu untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman atau merdeka, aman, dan damai. Yang kedua, peserta didik secara gotong royong mampu untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah dan di sekitarnya. Dan yang ketiga, peserta didik secara bergotong royong mampu menciptakan semangat berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih yaitu gotong royong? Yang pertama, menanamkan karakter gotong royong dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dengan teman, guru, dan orang lain di sekelilingnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman atau merdeka, aman, dan damai. Kegiatan kolaborasi ini bertujuan agar seluruh peserta didik bahu-membahu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya bekerja sama sehingga pekerjaan yang dirasa berat dapat dilakukan dengan mudah dan ringan dengan berkolaborasi ini. Yang kedua, mengembangkan kemampuan gotong royong dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah melalui kegiatan kebersihan, diskusi atau musyawarah, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan karakter semangat berbagi kepada yang membutuhkan dengan turut andil dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengapa kelompok kami memilih profil pelajar Pancasila yang penekanannya pada kegiatan gotong royong? Alasannya adalah yang pertama, gotong royong merupakan profil terbaik untuk mengajarkan kepada peserta didik bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, gotong royong juga mengajarkan peserta didik untuk saling bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk menciptakan peserta didik yang memiliki semangat gotong royong dan kepedulian tinggi pada lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menciptakan suasana merdeka belajar dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Lalu tindakan nyata apa? Atau bagaimana cara mencapai profil pelajar Pancasila yang sudah dipilih dari kelompok kami? Tindakan nyata yang harus kita lakukan adalah memberikan pembiasaan kepada peserta didik untuk bergotong royong, sehingga peserta didik mampu untuk menunjukkan kepedulian serta dapat berbagi kepada orang lain, misalnya dalam kegiatan diskusi, kerja kelompok, membersihkan lingkungan sekolah, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya.
Setiap aksi tentunya membutuhkan peran dalam pelaksanaannya. Lalu, siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Pihak pertama yang terlibat adalah siswa. Siswa merupakan objek yang akan kita tanamkan nilai-nilai. Dan tentunya kita harus membuat siswa tersebut terlibat secara aktif. Tetapi jangan meninggalkan bahwa mereka harus tetap bebas untuk berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk memperdalam nilai-nilai gotong royong tersebut. Pihak kedua adalah guru. Guru sebagai figur yang dipandang oleh siswa. Guru harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator, sehingga terlihat kemerdekaan anak dalam memperdalam nilai-nilai gotong royong. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga sosial yang resmi dibentuk oleh pemerintah untuk membentuk karakter dan intelektual yang sangat besar perannya. Untuk itu perlu ada kerjasama antara seluruh komponen sekolah dalam mewujudkan penanaman nilai-nilai gotong royong, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, bahkan penjual di kantin sekolah. Komponen yang keempat yang terlibat dalam kegiatan ini adalah masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok di luar sekolah yang sangat besar pengaruhnya. Waktu yang paling banyak dihabiskan oleh anak adalah di masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk melibatkan diri dalam membentuk karakter, mulai dari pengawasan pergaulan, pembinaan kepribadian positif, dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Pihak yang kelima, ini merupakan pihak yang terbesar, adalah peran serta pemerintah. Mengapa demikian? Karena pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pencapaian tujuan pendidikan, yang tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah. Pemerintah harus aktif dalam mengikuti perkembangan anak secara kompleks. Salah satu peran aktif pemerintah yang sudah nyata selama ini adalah pembenahan kurikulum dari waktu ke waktu. Yang kedua, diadakannya kegiatan workshop untuk peningkatan peran aktif pendidik, baik secara online maupun tatap muka. Yang ketiga, diadakannya kegiatan CGP seperti sekarang ini, yang nantinya akan dihasilkan pemimpin-pemimpin yang cakap, yang dapat mentransfer atau menjadi agen transformasi keilmuan kepada masyarakat melalui dunia pendidikan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Mohon pencerahan dari para instruktur, fasilitator, dan teman-teman kelompok lain demi penyempurnaan karya dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.